Hai sobat, selamat datang di channel Radar Film. Di channel ini, saya akan menceritakan alur dari berbagai macam film yang menarik tentunya. Dan kalian juga bisa request film apa yang ingin saya ceritakan nanti. Jadi, jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan film yang berjudul One Punch Man. Serial anime Jepang yang diproduksi oleh Madhouse ini termasuk serial anime superhero yang fantastis. Dengan elemen parodinya, film ini mampu memikat banyak penggemar dalam waktu yang singkat. Ya udah sob, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Scene diawali dengan munculnya monster yang menghancurkan seisi kota dan membuat teror pada warga di sana. Monster itu bernama Facin Man, yang tercipta oleh polusi yang dihasilkan manusia. Monster itu mengaku utusan dari bumi dan bertujuan untuk memusnahkan peradaban manusia. Kita berganti kepada beberapa orang yang terlihat panik karena ulah monster tersebut. Panikan mereka terjadi karena ternyata sudah banyak superhero yang tumbang oleh monster tersebut. Dari sini, kita bisa tahu mereka berasal dari fasilitas asosiasi pahlawan yang bertugas untuk menaungi dan memberitahu para pahlawan ketika ada serangan monster. Ada sob, asosiasi kayak gini, anjir lah. Lanjut. Scene pun berpindah kepada seorang pemuda pelontos yang sedang menonton berita tersebut di televisi. Lalu dia pun beranjak pergi. Dapat diketahui dia adalah Pakuito. Maksud saya Saitama, karakter utama dan pahlawan tanpa tanda jasa. Saat monster itu akan membunuh seorang anak kecil, Saitama pun datang untuk menyelamatkannya. Lalu monster itu pun bertanya, "Siapakah kamu?" Dan Saitama menjawab, "Aku adalah orang yang menjadi pahlawan karena hobi." Setelah mendengar jawaban dari Saitama, monster itu pun geram karena merasa diremehkan. Lalu dengan penuh amarah, dia pun mengeluarkan semua kekuatannya dan menjadi sangat besar. Saat monster itu mendekat dan akan menyerang, Saitama pun melayangkan pukulannya dan yang terjadi, monster itu hancur hanya dengan satu pukulan dong. OP juga ternyata si botak ini, anjir lah. Tapi itulah alasannya mengapa anime ini berjudul One Punch Man, manusia satu pukulan. Setelah itu akan diceritakan sedikit masa lalu Saitama, di mana saat itu dia masih belum botak dan menjadi kaum rebahan yang hakiki. Ya gak beda jauh kayak kalian gitulah sob. Dan saat dia keluar untuk top up diamond di warung Boyem, dia berpapasan dengan seorang bocah yang akan diserang oleh monster kepiting. Instingnya pun muncul untuk menyelamatkan bocah itu. Dengan bersusah payah, akhirnya Saitama berhasil membunuh monster tersebut. Setelah kejadian itulah, Saitama memutuskan untuk alih profesi dari pengangguran yang hakiki menjadi superhero karena hobi. Dan dia terus berlatih keras untuk mendapatkan kekuatan hingga membuat kepalanya jadi botak dong. Scene berganti ke masa sekarang, di mana Saitama sedang berbelanja di supermarket. Dan di saat yang sama, muncullah raksasa yang membuat supermarket itu menjadi hancur. Tak hanya di situ, raksasa tersebut juga menghancurkan seisi kota dan membuat teror pada warga di sana. Sekedar penjelasan, raksasa itu awalnya adalah seorang pria yang terobsesi menjadi manusia terkuat dan memiliki kakak seorang profesor, di mana kakaknya tersebut berhasil menciptakan sebuah formula yang akan membuat dirinya menjadi sangat kuat. Tapi di saat dirinya meminum formula itu, tanpa diduga,
dia malah menjadi sangat besar dan berubah layaknya monster. Lalu, bersama kakaknya, pria itu pun mulai menghancurkan kota-kota dan berniat menguasai dunia. Dan di saat raksasa itu akan berpindah ke kota selanjutnya, Saitama pun muncul di pundak kiri raksasa tersebut. Sontak, dia pun hendak membunuh Saitama. Namun apesnya sob, dia malah menepuk pundak kanan yang membuat dirinya membunuh kakaknya sendiri dong. Bisa loh kayak gitu. Lalu, dia pun sangat marah dan menganggap karena Saitama lah kakaknya terbunuh. Macam cewek dong. Dia yang berulah, dia juga yang malah. Anjir lah. Lanjut. Dan dengan penuh amarah, raksasa itu pun mulai menyerang Saitama dengan membabi buta. Loh, belum tahu dia siapa yang dihadapi. Kasih tahu tak? Maksudnya, terserah lah. Dan di saat raksasa itu mengira Saitama sudah mati, ternyata tiba-tiba Saitama melompat dan memberikan pukulannya yang membuat raksasa itu pun tumbang. Nah loh, macam-macam sama manusia terkuat di bumi. Setelah menumbangkan raksasa tersebut, Saitama justru sangat kecewa. Karena lagi-lagi semua selesai hanya dengan satu pukulan. Scene berganti. Terlihat Saitama yang sedang menggalaukan diri. Karena meski memiliki kekuatan yang besar, dia mulai merasakan resah. Di mana hidupnya terasa hampa karena terlalu kuat. Sehingga setiap pertarungannya selalu selesai hanya dengan satu pukulan. Saitama juga tidak merasakan sebuah tantangan saat bertarung dan membuat sisi kemanusiaannya pun perlahan menghilang. Keesokan harinya, saat dia baru terbangun, dia dikejutkan dengan serangan yang tiba-tiba dilancarkan kepadanya. Serangan itu berasal dari makhluk bawah tanah yang tanpa diduga mereka sangat kuat dan mampu membuat Saitama kewalahan. Tapi justru hal tersebut mampu membuat Saitama menjadi sangat bersemangat karena baru kali ini ada monster yang mampu memberikan perlawanan pada dirinya. Hingga dia pun berhasil membunuh monster itu satu persatu. Dan tak lama kemudian, sang raja makhluk bawah tanah pun muncul, yang tentunya berukuran lebih besar dan lebih ngeri dari monster sebelumnya. Dan di saat Saitama akan melawannya, tiba-tiba anjir, cuma mimpi dong ternyata. Bangke lah. Namun, pada kenyataannya, di luar memang ada beberapa monster bawah tanah yang ukurannya kecil dan lah, belum apa-apa udah pada kabur dong. Gila. Dan film One Punch Man episode pertama pun selesai. Gimana sob, alur cerita dari film One Punch Man ini? Semoga kalian semua terhibur, dan bila ada kritik dan saran, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan sebelum pamit, saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe channel ini, dan buat kalian yang nonton tapi belum subscribe, wah, bangke kalian. Ya udah sob, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.